Selama lebih kurang 5,5 abad, dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dikenal sebagai masa keemasan dunia Islam. Tapi kejayaan ini tidak berlangsung lama. Mongoloh penyebab kehancurannya peradaban Islam pada masa keemasan ini. Hai Talkers, apakah kamu pernah mendengar bangsa Mongol? Mungkin sebagian ada yang sudah, dan mungkin sebagian ada yang belum. Tapi tahu nggak, bangsa ini hampir membuat peradaban Islam runtuh pada abad pertengahan, yaitu dengan meratakan kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban Islam pada saat itu. Tapi sebelum itu, baiknya kita ulas dulu nih sedikit tentang kota Baghdad dan bangsa Mongol. Tentang Baghdad. Kota Baghdad adalah kota yang dulunya pernah menjadi pusat peradaban Islam pada abad pertengahan. Pada masa pemerintahan Abbasiyah sekitar abad ke-12 sampai ke-13 Masehi, Baghdad juga menjadi pusat kegiatan. Ada intelektual, musik, puisi, kesastraan, dan filsafat mulai berkembang. Karena di kota ini pendidikan sangat maju, banyak orang dari seluruh dunia ingin belajar di kota yang berjuluk 1001 Malam. Dan banyak akhirnya terlahir ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Jabir Ibnu Hayyan, Al-Razi, Al-Kindi, dan masih banyak lagi yang karyanya berkontribusi hingga sekarang. Tentang Mongol. Kemudian bangsa Mongol nih. Bangsa Mongol itu dikenal sebagai bangsa yang pemberani karena kekejamannya dan kebengisannya. Bangsa ini mencapai puncak pada masa kepemimpinan Genghis Khan dan beberapa garis keturunan ke bawah. Meskipun kesalahan-kesalahan itu sebagian dianggap telah ditebus oleh beberapa keturunannya dalam memberikan kontribusi untuk kebangkitan kembali kebudayaan Islam, namun hancurnya peninggalan-peninggalan sejarah tidak bisa terlupakan. Nah, tapi bagaimana sih bangsa Mongol ini sampai menyerang Baghdad? Apakah benar mereka menyimpan dendam? Kalau gitu langsung saja, let's talk about it. Background penyerangan. Nah, peristiwa ini berawal dari ekspedisi penaklukan oleh bangsa Mongol terhadap negara-negara Islam di bagian barat timur tengah, antara lain Irak, Syria, dan Mesir. Sebelum penaklukan dihamadakan, Hulagu Khan sebagai pemimpin dari penyerangan ini mengirim ultimatum terhadap Khalifah Al-Mutasim yang pada saat itu memimpin dinasti Abbasiyah. Isi dari ultimatum tersebut adalah tuntutan kepada Khalifah untuk datang dan menyerah kepada bangsa Mongol. Tapi Khalifah Al-Mutasim menolak tuntutan dari bangsa Mongol untuk menyerah dan memilih melakukan perlawanan. Talkers. Kimse seni umursamıyor. Benim ellerimdesin. Oğlum, Timuçin. Insiden penyerangan. Ketika Khalifah Al-Mutasim menolak tuntutan oleh bangsa Mongol, Hulagu Khan dan pasukan barbarnya menyerang Baghdad dengan jumlah yang sangat besar. Dalam hitungan minggu, pertahanan Baghdad dapat dilumpuhkan dan seisi kota dapat dihancurkan. Hanya dalam satu hari, tepatnya pada 13 Februari 1257, hampir seluruh dari 1 juta penduduk kota Baghdad dibantai oleh bangsa Mongol yang terkenal sangat barbar. Dampak penyerangan. Serangan Mongol di negeri Islam, khususnya di Baghdad, selain berdampak berakhirnya masa Khalifah Abbasiyah, juga menjadi awal kemunduran umat Islam terlebih khazanah keilmuannya. Nih Talkers, adapun dampak khusus dari penyerangan ini terhadap Islam antara lain 1. Politik. Kehancuran ibu kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah berpengaruh besar terhadap mundurnya peradaban Islam di Talkers. Kekosongan Khalifahan melemahkan kekuatan umat Islam. Bahkan peradaban Islam banyak dipandang tenggelam setelah diapit di antara dua kekuatan musuh Islam. Tentara Salib di barat dan pasukan Mongol di timur.
2. Sosial. Dampak sosial tidak jauh berbeda dengan kondisi politiknya. Pembunuhan massal, pembantaian bayi, anak, wanita, pemerkosaan, penjarahan menjadi catatan hitam umat Islam dalam perjalanan sejarah peradaban Islam. Kemakmuran yang pernah dicapai pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya tinggal cerita. Yang di Doraemon tau guys. 3. Pendidikan dan keilmuan. Pada masa kehancuran kota Baghdad, sejarah mencatat kisah pemusnahan buku-buku di perpustakaan yang kala itu menjadi salah satu perpustakaan terbesar di zamannya, yaitu Baitul Hikmah, yang sebagian bukunya dibuang di sungai Tigris sehingga air di sungai itu menjadi hitam pekat karena tintanya. Hanya sedikit karya yang sempat diselamatkan. Ibnu Jubair mengatakan bahwa di Baghdad pada saat itu terdapat sekitar 30 sekolah. Salah satunya sekolah yang selamat dari malapetaka pemusnahan oleh bangsa Mongol adalah Madrasah Nizamiyah, dan dari sanalah sejarah dan karya-karya para ilmuwan kembali dihidupkan. 4. Agama. Kehancuran Khalifah Abbasiyah menandai mundurnya peradaban Islam dalam kancah internasional. Dampak dari serangan ini memperluas pengaruh Kristen dengan ditandai keberpihakan Yahudi Khan terhadap pasukan perang salib. Nah Talkers, itulah gambaran singkat dampak dari serangan pasukan Mongol terhadap perjalanan sejarah peradaban Islam, di mana catatan hitam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Lemahnya solidaritas dan perpecahan adalah sumber kehancuran, sehingga menjadi kesempatan pihak musuh untuk menghancurkan keretakan. Nah segitu saja ya video kali ini. Mungkin bermanfaat untuk kalian. Kalau yang suka tolong di subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. See you.